Masih di Good Morning. Kalau dulu kita punya hobi, itu ya hobi aja, melakukan aja. Tapi ternyata ada loh orang yang dari hobi ini beranjak menjadi sumber cuan gitu ya. Dan memang jarang ya, jadi hobi bisa menghasilkan uang tuh jarang banget gitu. Tapi sekarang pandemi ini bisa mengubah segalanya gitu. Ini ada ya, karena berawal dari hobi nih, seperti yang tadi saya ceritakan, ada seorang pelajar SMA di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini meraup cuan dari pembuatan layang-layang raksasa. Jadi layangannya besar banget ya, Alfian ya. Nah, usaha sampingan ini telah digeluti selama 2 tahun, mampu memberinya tambahan uang jajan hingga jutaan rupiah per bulannya. Wih, nggak tahu-tahu ya uang jajan ini jutaan rupiah loh per bulannya ya. Oke, dan kita masih ngomongin seputar hobi ya. Ternyata kegemaran mengoleksi dan juga merestorasi motor-motor tua juga membawa keuntungan bagi seorang pemuda di Kediri, Jawa Timur. Ia ini mampu meraup pendapatan hingga jutaan rupiah lewat usaha restorasi dan jual beli motor keluaran tahun 1960 hingga 1980. Ornamen naga raksasa ini merupakan bagian dari sebuah layang-layang karya Ilham, seorang pelajar SMA asal desa Temayang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sepulang sekolah, remaja 18 tahun ini membuka usaha sampingan membuat layang-layang naga raksasa. Dari penjualan hasil karyanya, Ilham mendapat tambahan uang jajan hingga jutaan rupiah per bulan. Berawal dari hobi membuat layang-layang untuk dimainkan sendiri, Ilham kemudian mengembangkan keterampilannya. Hasil karya Ilham mulai dikenal setelah mengikuti sejumlah festival layang-layang hias. Tak diduga, pesanan terus datang. Itu iseng-iseng pengen coba yang lebih menantang, yang lebih sulit, yang lebih bagus. Seperti sekarang, seperti membuat dari kain, tebalnya dari fiber. Untuk bisa mengikuti event-event festival layang-layang. Sekali buat ini berapa lama, Mas? Paling cepat 3 bulanan. 3 bulan. Sejak 2 tahun terakhir, layang-layang buatan Ilham sudah banyak dipesan penghobi dari luar daerah hingga ikut serta dalam festival layang-layang tingkat regional dan nasional. Harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp100.000 hingga Rp5 juta, tergantung ukuran, bahan, dan tingkat kerumitan. Meraup cuan dari hobi juga dirasakan oleh Muhammad Rizky Arif, pemuda desa Cendono, Kabupaten Kediri. Berawal dari hobi mengoleksi dan merestorasi motor tua, kini Rizky menekuni usaha restorasi motor dari berbagai merek dengan keluaran tahun 1960 hingga 1980. Rizky mengaku keahliannya merestorasi motor tua didapat secara otodidak dengan menonton video di internet. Awalnya hobi ngumpulin motor tua-tua, terus saya posting kayak gitu di media sosial, terus laku, terus bikin laku, terus ya akhirnya jadi seperti ini. Kita bangun 1 unit sampai jadi itu udah satu kebanggaan, soalnya kan cari spare partnya, hunting dan sebagainya itu kan sulit. Dalam sebulan, lebih dari 4 unit motor masuk ke bengkelnya untuk direstorasi. Namun karena kendala tenaga kerja, dalam sebulan ia hanya mampu menyelesaikan 4 unit motor. Selain itu, suku cadang maupun aksesoris motor juga mempengaruhi waktu pengerjaan. Untuk jasa pengerjaan restorasi 1 unit motor, Rizky mematok antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan detail pengerjaan. Selain menyediakan jasa restorasi, pemuda ini juga memiliki 25 unit motor dari berbagai merek yang ia koleksi. Tak jarang koleksinya ini dijual dengan harga beragam, mulai dari harga 10 hingga 12 juta rupiah untuk merek motor Yamaha keluaran tahun 1980. Sementara motor Honda C110 keluaran tahun 1960 dipatok 50 juta rupiah per unit. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, kalau kita bicara terkait dengan ibadah haji ya, memang diizinkannya ibadah haji tahun 2022 ini cukup memberikan kegembiraan dan juga kebahagiaan bagi umat muslim yang rencananya akan berangkat haji ya. Tapi ternyata nggak hanya itu juga loh. Ini ibadah haji kali ini juga memberikan berkah
bagi para penjual oleh-oleh haji di Kota Bandung. Nah itu benar banget Alfian, seperti yang dirasakan oleh sejumlah pedagang di Pasar Baru ini, mereka mengaku bahwa penjualannya pun meningkat ini sebesar 60%. Lumayan banget ya, banyak loh. 60% ya. Kembali dibukanya akses masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh pada tahun 2022 ini membangkitkan perekonomian di Pasar Baru yang merupakan salah satu pusat oleh-oleh khas Tanah Suci di Kota Bandung. Terdapat sekitar 250 toko oleh-oleh haji di Pasar Baru yang terpusat di lantai dasar dan lantai 4. Muhammad Toha salah satunya. Muhammad menjual makanan khas oleh-oleh haji dan souvenir haji dengan pembelian eceran atau grosir. Harga souvenir seperti tasbih dibanderol mulai dari Rp5.000 hingga Rp300.000. Sementara makanan seperti kurma harganya di kisaran Rp35 hingga Rp250.000 per kilogram. Penjualan oleh-oleh haji di toko Muhammad kembali bangkit sejak ibadah haji diperbolehkan. Penjualan pun meningkat sekitar 50-60% dibanding di masa pandemi. Pas pandemi itu ya keadaan sedih banget sih. Barang banyak yang expire, ada yang dipulangin. Selain di Pasar Baru, salah satu sentra penjualan oleh-oleh haji lain di kawasan Jalan Inhofteng Kota Bandung juga ramai dikunjungi pembeli. Tempat yang menawarkan sajadah dengan ragam motif, warna dan bahan ini mulai ramai didatangi pembeli sejak awal bulan Ramadan lalu. Kalau sekarang itu lebih lengkap lagi daripada saat pandemi gitu. Emang seharinya ada berapa customer kira-kira? Kalau rata-rata ya kalau di cabang Inhofteng itu bisa sampai 40-50 customer yang masuk gitu. Rata-rata masyarakat membeli oleh-oleh haji 1 bulan sebelum keberangkatan. Ini lagi nyari yang paling utama sih sejadah ya, karena kalau sejadah udah umum ya. Dari sana mungkin oleh-oleh yang pentingnya aja mah dari sana ya. Oleh-oleh yang penambahan bisa dibeli di kita di Bandungnya. Oleh-oleh haji yang banyak diburu adalah kurma, kacang Arab, dan air zam-zam. Oleh-oleh dalam bentuk kemasan pun menjadi pilihan. Nah, yang banyak diburu oleh masyarakat adalah oleh-oleh jenis paketan yang sudah dikemas seperti ini karena di dalamnya sudah ada 4 item jenis oleh-oleh haji dan ini dianggap lebih simpel dan praktis. Harganya juga terjangkau kisaran Rp17.000 hingga Rp30.000. Ini ya, jadi udah bisa di-request juga ya dalamnya mau apa aja. Selain itu, souvenir seperti tasbih, gelas set, dan sajadah dengan beragam model dan motif juga diburu masyarakat sebagai oleh-oleh haji. Rizka Rizlia, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Ya, musim haji ini turut membawa berkah ya, seperti yang tadi kita bahas. Nah, ternyata berkah ini juga datang untuk para penyedia jasa reparasi tas di embarkasi Jakarta Bekasi. Nah, setelah 2 tahun libur lantaran tak ada calon haji yang diberangkatkan, kini penyedia jasa reparasi tas tersebut mulai kebanjiran order. Benar kan, mereka ingin tasnya tuh kuat gitu ya, awet gitu ya, sehingga ketika berangkat dan juga nanti pulang kondisinya tetap baik, sehingga harus direparasi. Nah, selain itu perajin kaligrafi dari kayu jati di Pasuruan, Jawa Timur ini juga sudah mulai mendapat pesanan di musim haji kali ini. Tidak hanya dari Jawa Timur, ternyata pesanan ini juga justru datang dari luar Pulau Jawa. Lapak Andi di sekitar Asrama Haji Kota Bekasi, Jawa Barat Sabtu kemarin dipenuhi para calon haji. Andi menyediakan jasa reparasi tas bagi jemaah calon haji embarkasi Jakarta Bekasi. Mengganti tali utama dengan tali yang lebih tebal, menambah kancing, dan memberi kantong tambahan di tas calon haji adalah jasa yang diberikan Andi. Hal ini pun dimanfaatkan para calon haji untuk membuat tas mereka lebih kuat, sehingga bermanfaat saat digunakan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ini dikasih talinya yang lebih kuat, lebih kuat. Direparasi gitu ya. Ada tambahan apa gitu? Tambah tempat air. Oh, buat tempat air. Iya. Di pinggang buat. Ini tas untuk apa aja, Pak Ji? Untuk buat paspor. Paspor. Sama dokumen-dokumen yang lain lah ya. Lainnya ya. Oke. Mata pantun, mata. Senang banget Kang. 2 tahun nggak dapat ada masukan ya kan. Mudah-mudahan normal lagi. Untuk mengganti tali, Andi memasang tarif Rp20.000. Sementara jika ingin menambah kantong untuk tempat botol minum, calon haji dikenai tarif Rp10.000 saja.
Sejak sebulan terakhir, perajin kaligrafi ukir kayu jati juga mulai mendapat pesanan. Salah satunya Arif Budiono, perajin asal Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Arif menyebut ia mendapat pesanan dari luar daerah seperti dari Jawa Tengah, bahkan hingga ke Kalimantan dan Sulawesi. Untuk satu produk sekitar tergantung, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, tergantung besar kecilnya. Untuk pemasaran sendiri Mas sudah? Pemasaran sendiri saya lebih ke 90% online. Ada yang dari Facebook, dari Instagram. Kini Arif belum bisa menentukan omset yang ia peroleh. Sebelum pandemi, Arif bisa mendapatkan omset 10 juta hingga 15 juta rupiah per bulan. Ia berharap dengan turunnya angka positif COVID-19, usahanya bisa bangkit lagi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kucing-kucing ras ini sedang ikut kontes loh. Nah, gak hanya dari Jawa ya, kucing-kucing dari luar Pulau Jawa ini juga ikutan. Nah, kira-kira agak-agak penasaran juga ya. Sebenarnya kriteria kucing hingga bisa jadi pemenang tuh apa? Nah, mau tahu juga kan? Informasi selengkapnya usai jeda.